Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lagi pejuang LPDP. Di video pertama kita sudah menguasai soal level mudah. Sekarang kita lanjutkan masuk ke soal yang menengah. Jenis soal ini mulai menguji analisis. Ada gabungan, bangun, datar, perbandingan umur, diskon bertingkat, kecukupan data, dan lain-lainnya. Kita tetap harus efisien waktu maksimal 40 menit untuk kuantitatif ya. Yuk kita bahas ya satu persatu. Di bagian kedua ini, yaitu mengasah kemampuan analisis dan penerapan rumus. Tadi kita ada soal geometri gabungan, perbandingan umur, kecepatan jarak waktu, deret kuadrat, deret pola bergantian, diskon bertingkat, kemudian perbandingan berbalik nilai ya, kemudian probabilitas dasar, kecepatan data, dan juga statistik median. Kita masuk ke nomor soal 11, geometri. Untuk soal luas daerah gabungan, soalnya adalah sebuah persegi dengan sisi 14 cm. Di dalamnya ada lingkaran yang menyinggung keempat sisi persegi. Berapa sih luas daerah di luar lingkaran? V-nya adalah sama dengan 2/7. Silakan dikerjakan, waktunya 15 detik. Jawabannya adalah A ya teman-teman, 42 cm kuadrat. Mari kita bahas bersama-sama. Kita punya dua bangun. Daerah yang ditanyakan adalah selisih luas persegi dan lingkungan. Oke. Luas persegi dengan rumus sisi kali sisi, yaitu 14 kali 14, didapatkan besarnya 196 cm persegi. Karena lingkaran menyinggung sisi, ya, diameternya sama dengan sisi. Nilainya 14, jadi R-nya adalah 7 cm. Nah, luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Kita masukkan, dapatkan nilainya 154 cm kuadrat. Yang ditanyakan adalah luas daerah di luar. Jadi, luas sisanya adalah, atau luas di luar ruangan itu sama dengan 196 dikurangi dengan 154, nilainya adalah 42 cm persegi. Nah, tips untuk soal seperti ini, gambarkan di kepala, cari hubungan antar bangunan. Dalam hal ini diameter lingkaran sama dengan sisi persegi. Baik, kita lanjutkan ke nomor soal 12 mengenai soal perbandingan. Untuk perbandingan umur, soalnya adalah umur Echa 3 tahun lebih tua dari Beni. Umur Beni 4 tahun lebih tua dari Yolanda. Berapa selisih umur Echa dan Yolanda? Waktunya 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B, 7 tahun. Mari kita bahas bersama-sama. Ini adalah soal perbandingan umur dengan variabel. Misal ya, Yolanda kita berikan simbol Y. Ini adalah variabel dasar kita. Umur Beni dikatakan Y plus 4. Artinya Beni 4 tahun lebih tua dari Yolanda. Kemudian umur Echa dikatakan Y, umur Yolanda ditambah 4, ditambah dengan 3, maka sama dengan Y plus 3 ya. Nah, ini artinya Echa 3 tahun lebih tua dari Beni. Kemudian kita lakukan cari selisih antara Echa dan juga Yolanda. Kita masukkan rumusnya tadi, Y plus 7 dikurangi Y sama dengan 7 tahun. Tipsnya untuk soal seperti ini, gunakan satu variabel untuk disederhanakan. Silahkan selisih tidak bergantung pada nilai Y yang sebenarnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 13 mengenai kecepatan jarak waktu. Seorang pengendara motor berangkat pukul 6.15 dan tiba pukul 9.45. Jika ia istirahat 1 jam di perjalanan dan kecepatan rata-ratanya 60 km per jam, berapa jarak yang dia tempuh? 15 detik, silahkan dikerjakan.
Jawabannya adalah C, 150 km. Kita bahas ya. Nah, hati-hati teman-teman. Waktu tempuh efektif ini harus dikurangi dengan istirahat. Waktu totalnya antara 9:45 menit ke 6:15 menit itu adalah 3 jam 30 menit. Itu sama dengan 3,5 jam. Nah, dikurangi dengan waktu istirahat sebanyak 1 jam. Jadi, waktu berkendaraan totalnya 2,5 jam. Kita hitung dengan mencari jarak yang diketahui tadi, kecepatannya 60 dan waktunya kita sudah dapatkan 2,5 jam, maka didapatkan jaraknya adalah 150 km. Jadi tipsnya untuk mengerjakan soal seperti ini, pastikan waktu istirahat itu tidak dimasukkan dalam perhitungan waktu perjalanan efektif. Kurangi dulu waktu berhenti dari total waktu perjalanan yang disebutkan di dalam soal. Kita masuk ke soal nomor 14 mengenai deret angka. Ini tipe soal deret bilangan kuadrat. Soalnya adalah tentukan angka berikutnya dari 1, 4, 9, 16, 25. Kemudian titik-titik. 15 detik dari sekarang, silakan dikerjakan. Jawabannya adalah D, 36. Pola bilangan kuadrat sempurna, perhatikan polanya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4, 5. Nah, kita dapat temukan teman. Jadi 1 ini dari 1 kuadrat, 4 ini dari 2 kuadrat, 9 dari 3 kuadrat, 16 dari 4 kuadrat, 25 dari 5 kuadrat, 36. Maka selanjutnya adalah 36, itu jadi 6 kuadrat. Kenali pola-pola dasar deret. Dalam hal ini kuadrat n kali pangkat 2, kubik n pangkat 3, atau faktorial n faktorial, dan Fibonacci. Deret kuadrat adalah salah satu yang paling sering muncul pada soal TBS LPDP. Kita berlanjut pada soal nomor 15. Ini masih deret angka. Ini tipe soal deret pola bergantian. Soalnya adalah tentukan angka berikutnya dari 3, 6, 13, 26, kemudian 53. Selanjutnya adalah tentukan 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah A, 106. Mari kita bahas. Polanya ini tidak tunggal. Coba periksa operasi bergantian. Perhatikan. 3 ke 6 itu dikali 2. 6 ke 13 itu dikali 2 plus 1. 13 ke 26 itu dikali 2, kembali lagi. Kemudian selanjutnya 26 ke 53 plus 2 kali 2 plus 1, kemudian dikali lagi. Nah, ini polanya terus sampai dengan selanjutnya. Maka ya, dalam hal ini didapatkan nilainya 106. Ini adalah pola deret bergantian. Nah, identifikasi siklus yang berulang. Ini adalah tips pengerjaannya. Perhatikan pola yang bergantian antara dua operasi. Sekarang kita masuk ke soal nomor 16 mengenai soal aritmatika dengan jenis soal diskon bertingkat. Soalnya adalah jika sebuah toko memberikan diskon 30% ditambah 20%, berapa diskon total sebenarnya? Silakan 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah A, 44%. Nah, ini banyak yang salah karena langsung menjumlahkan total diskonnya 30 tambah 20% jadi 50, bukan ya teman-teman. Pertama, ambil harga awal yaitu sebesar 100%.
Ini cara langkah per langkah ya. Diskon pertama adalah 30%, berarti artinya 100 dikurangi 30%. Yang pertama berarti diskonnya sisanya harganya adalah 70%. Kemudian langkah keduanya dilakukan diskon pemotongan 20% dari 70%. Jadi nilainya adalah 20% dari 70, 14. Nah, maka untuk menghitung nilai diskon atau nilai besaran akhir itu menggunakan rumus yang pertama, diskon pertama 70 dikurangi diskon kedua 14. Jadi nilainya adalah 56. Nah, 56 ini berapa persen? 44%. Ya, tinggal dikurangi 100% dikurangi dengan 56% harganya. Jadi persentase diskonnya adalah 44%. Nah, sedangkan rumus cepatnya itu tinggal menggunakan hafalan rumus ini ya teman-teman. Diskon total sama dengan 100 dikurangi 100 kurangi diskon 1 dikalikan 100 dikurangi diskon kedua dibagi dengan 100. Kita masukkan didapatkan 44%. Jadi tipsnya adalah untuk diskon bertingkat itu tidak dijumlahkan langsung, hitung berurutan atau menggunakan rumus cepatnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 17, soal perbandingan, jenisnya perbandingan berbalik nilai. Soalnya adalah sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam 15 hari. Jika proyek harus diselesaikan dalam 10 hari, berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Ini mudah, silakan dikerjakan 15 detik dari sekarang. Wah, kepijit ya, maaf teman-teman. Jadi jawabannya adalah 6 orang. Kita bahas bersama-sama. Ini perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak pekerja, maka semakin dikit jumlah waktunya atau durasinya. Jadi kita tinggal kalikan saja sebetulnya. Ini rumus awalnya ya. Jumlah pekerja dikalikan nomor waktu, nilainya sekian. Dimana nanti ketika pekerja berkurang, kemudian waktunya berubah, maka nilainya tetap harus sama. Ini yang berlaku pada soal ini. Kondisi awal ada 12 orang. 12 orang melakukan pekerjaan 15 hari, maka ini adalah hasilnya. Nah, kondisi baru yang ditanyakan adalah ketika 10 hari ya. Kemudian jumlah hari orangnya tetap 180, maka berapa jumlah orangnya? Tinggal dibagi saja, 180 bagi 10 nilainya adalah 18 orang. Yang ditanyakan di sini adalah tambahan pekerjanya. Jadi tinggal 18 dikurangi dengan 12 yang sebelumnya. Ini tambahannya. Tipsnya, perbandingan berbalik nilai itu ingat rumusnya yaitu jumlah pekerja dikali waktu dengan hasil sama dengan konstan. Selanjutnya nomor 18, ini soal mengenai probabilitas. Ini soal peluang dasar dari dadu. Soalnya adalah sebuah dadu dilempar sekali. Berapa peluang muncul mata dadu genapnya? Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Jawabannya adalah C ya teman-teman. 1/2. Jadi ini soal peluang dasar. Pertama kita harus sebutkan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel dari dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kemungkinan. Ada NS-nya sama dengan 6 ya. Nah, untuk kejadian mata genap, Pak, kita sebut variabelnya itu ada 2, 4, dan 6. Jadi NA-nya ada 3. Karena tadi yang ditanyakan adalah genap ya. Untuk rumus peluang berarti, nah ini rumusnya teman-teman harus ingat, peluang itu berarti N dari N-nya adalah 3 ya, A-nya 3, kemudian dari sampelnya ya kemungkinan genap kan genap ada 3 ya kemungkinan. Nah, sampelnya ada 6. Nah, maka peluang munculnya mata dadu genap adalah 1/2 atau 50%. Begitu ya. Jadi tipsnya adalah kalau peluang itu sama dengan jumlah kejadian yang ingin diperhitungkan atau diinginkan itu dibagi dengan total kejadiannya, kemungkinannya ada berapa. Kita masuk ke soal nomor 19. Ini mengenai soal kecukupan data. Dari soal luas persegi panjang. Berapa luas persegi panjang A, B, C, D dengan pernyataan 1 panjang AB-nya 12 dan pernyataan kedua
lebar BC-nya adalah 5 cm. Jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama cukup. Nah, kalau kita hanya perhatikan pernyataan satu saja, kira-kira cukup nggak? Panjang AB 12. Oke, hanya panjang saja. Itu tidak akan cukup untuk menghitung luas, ya. Kita tidak bisa tahu lebarnya berapa. Kemudian pernyataan 2 saja, lebar saja. Ini tidak cukup karena kita tidak tahu panjangnya. Maka untuk menghitung luas dari sebuah bangun yang tadi dikatakan atau luas persegi panjang, maka kita harus memiliki informasi mengenai panjang dan juga lebar. Oke. Jadi pernyataan yang benar adalah C. Dua pernyataan bersama-sama itu cukup. Jadi tipsnya jangan buru-buru hitung, cukup analisis apakah informasi dari pernyataan memungkinkan kita mendapatkan jawaban atau tidak. Ya, karena di sini bukan soal hitungan akhirnya, tapi pernyataan atau rumus. Kemudian ini soal terakhir ya teman-teman di sesi ini, soal statistika jenis soal median data. Soalnya adalah data 7, 5, 9, 6, 8, 10, dan 7. Berapa median dari data tersebut? Silahkan 15 detik dari sekarang dikerjakan. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Median adalah nilai tengah setelah diurutkan. Jadi dari soal tadi kita urutkan dulu pertama. Ini adalah urutan dari yang ini data asli ya, data asli. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Nah, kita hitung titik tengahnya. 2, 3, 1, 2, 3. Ini adalah nilai tengahnya teman-teman. Mediannya 7 kita dapatkan mudah sekali. Ya, ini pas banget ada di tengah-tengah 1. Jadi mudah ini untuk data ganjil seperti ini, median adalah nilai tengah. Sedangkan untuk data genap, maka nilai mediannya rata-rata 2 nilai tengahnya. Baik, kita sudah menyelesaikan 10 soal level menengah, mulai dari gabungan bangun, perbandingan, sampai kecukupan data. Kunci utamanya adalah teliti dan pahami konsep. Jangan salah ya, jangan sampai salah di soal diskon per tingkat ataupun perbandingan berbanding nilai. Nah, di video terakhir nanti kita akan menghadapi bagian 3 soal kompleks. Siapkan strategi kita bersama. Jangan lupa subscribe teman-teman, like juga dan juga komen, aktifkan juga lonceng ya. Dan share ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa teman-teman di soal atau video selanjutnya. Terima kasih.